Pada chapter 63 ini kita akan mendiskusikan mengenai router. Prinsipnya, router adalah sebuah komputer. Secara khusus didesain untuk memenuhi keperluan yang sangat spesifik. Ada beberapa jenis router yang didesain. Pertama, apakah dia termasuk branch? Ini dalam Cisco disebut sebagai branch router, tujuan untuk small business atau medium size branch size. Salah satunya adalah router yang bisa kita lihat. Apakah router tersebut termasuk wide area? Di sini yang kita miliki adalah Cisco Catalyst Series Switch dan Cisco Aggregate Service Router. Untuk yang terakhir kita tidak memiliki. Kategori terakhir adalah untuk service provider, yang biasanya dimiliki oleh provider yang besar, yang termasuk Cisco CRS-3 Carrier Routing System dan seri 7600. Semua router tersebut, terlepas dari fungsi, ukuran, dan kompleksitasnya, mereka adalah komputer. Sebagaimana komputer biasa, PC, tablet, dan smart devices, router juga memiliki CPU, OS, dan memori. Berikut adalah CPU yang dimiliki oleh router. Di sisi ini adalah memori. Ini CPU. Memori pada router dia memiliki beberapa model. Yang pertama, sama seperti pada PC biasa, dia memiliki RAM dan ROM. RAM digunakan untuk menyimpan routing table dan ARP, sekaligus digunakan untuk menyimpan running configuration plus buffer. Sedangkan ROM digunakan untuk menyimpan POS atau power on self test, yaitu tes yang dilakukan oleh router ketika dia pertama kali dinyalakan. Informasi boot up dan backup dari IOS. Selain kedua jenis memori tersebut, router juga memiliki beberapa memori yang tidak terdapat pada mesin lain, yaitu NVRAM dan flash. NVRAM digunakan untuk menyimpan startup configuration file, dan flash memory digunakan untuk menyimpan IOS. Berikut adalah bagian-bagian router. Dia memiliki power supply, kemudian dia memiliki one interface card. Di sini kita tidak bisa melihat one interface-nya karena terdiri oleh shield. Yang ketiga juga sama, dia memiliki interface card untuk high speed. Kemudian ada fan, ada SDRAM atau memorinya. Kemudian ada NVRAM, CPU, dan yang terakhir adalah Advanced Integration Module. Ini berfungsi untuk membantu kerja CPU dalam mengatasi fungsi-fungsi yang membutuhkan kinerja yang lebih atau intensif seperti encryption. Untuk terkoneksi ke router, ada beberapa port yang bisa digunakan. Yang pertama adalah Enhanced High Speed One Interface Card. Di sini tidak dipergunakan, atau dapat menggunakan Compact Flash CF. Biasanya untuk bisa terkoneksi ke router untuk pertama kali, kita menggunakan konsol. Sini disediakan dua jenis. Yang pertama kita dapat menggunakan RJ45 reguler, atau kita dapat menggunakan mini USB. Bagaimanapun juga kita tidak bisa menggunakan kedua port tersebut secara bersamaan. Hanya satu port yang dapat digunakan dalam satu waktu yang sama. Kemudian ada port aux atau auxiliary, digunakan untuk remote management access. Remote management access memiliki fungsi yang sama dengan console port. Hanya pada aux digunakan untuk remote.
Gigabit Ethernet merupakan port in dan out dari router. Sini dilabelnya dengan Gigabit Ethernet 00 dan Gigabit Ethernet 01. Yang terakhir adalah USB. Dipergunakan untuk menyediakan additional storage space, sama fungsinya dengan compact flash. Pada chapter 6316 kita lihat secara lebih spesifik mengenai interface dan manajemen port yang ada. Apakah dia termasuk in-band, termasuk manajemen ports, ada serial WAN dan Ethernet LAN. Untuk dapat memahami anatomi dari router secara lebih baik, Anda bisa mengerjakan chapter 6317. Chapter ini ditujukan supaya kita bisa memahami fungsi dari router dan bagian hardware yang ada pada tabel. Silakan pindahkan button ini pada description yang sesuai. Untuk dapat memahami Internet Working Devices, Anda bisa mengerjakan packet tracer 6318. Ini akan di cover dalam tutorial yang berbeda. Pada chapter ini, Anda akan diajak untuk mengeksplorasi opsi-opsi pada networking devices. Anda akan juga diajak untuk memahami apa yang diperlukan untuk dapat menyediakan suatu konektivitas pada jaringan ketika kita memiliki device yang berbeda-beda. Pada chapter 6321 kita bisa melihat bahwa proses yang terjadi ketika terjadi boot up, proses load IOS dari flash ke RAM, dan proses load startup config dari NVRAM ke RAM. Berikut adalah proses dari boot up satu router. Untuk dapat memahami proses boot up dari router, Anda dapat mengerjakan chapter 6326. Pada chapter 6327, chapter lab, Anda akan mengerjakan chapter ini pada jam praktikum. Pada chapter ini Anda diharapkan dapat mengeksplor physical karakteristik dari router. Apakah karakteristik eksternal atau karakteristik internal dengan menggunakan show commands.